Suami nekat buang istrinya ke laut demi harta dan mengambil alih perusahaan. Apakah dia mati? Apakah dia menyerah? Tetapi 4 bulan kemudian, keadilan datang. Apa yang akan terjadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai dan sejahtera untuk kita semua. Sahabat Rora, dimanapun kalian berada. Kali ini, Rora membawa kisah tentang kekejaman seorang suami kepada istrinya. Bantulah channel Rora agar terus berkembang. Dengan tekan like, share, dan subscribe-nya ya. Silakan ceritakan dari daerah mana saja kalian berasal. Siapa tahu kelak aku bisa membawakan kisah dari daerah dan tempatmu tinggal. Asal kalian bisa menceritakan sedikit tentang keindahan kota atau daerahmu, juga nama kalian. Akan aku sentil pada episode berikutnya apabila nama kota kalian terpilih dalam kisah dan drama Aurora berikutnya. Juga jangan lupa untuk senggol loncengnya agar tidak ketinggalan dengan kisah-kisah diari Aurora lainnya. Aku doakan semoga teman-teman semua selalu diberi kesehatan, kelancaran bisnis, usaha, dan rizki yang melimpah buat kita semua. Amin. Ya Robbal Alamin. Mari kita mulai saja kisahnya. Angin laut malam itu bertiup lembut, membawa aroma asin samudra yang luas tak berujung. Kapal pesiar mewah Aurora Queen meluncur perlahan membelah gelapnya laut Jawa. Lampu-lampu di dek atas berpendar hangat, memantulkan kilau emas di permukaan air yang bergelombang tenang. Di dek EP paling atas, hanya ada 2 orang malam itu. Tania berdiri menghadap laut. Gaun sutra merah marunnya berkibar pelan, tertiup angin. Rambut panjangnya menari di bahunya. Di belakangnya, seorang pria berdiri sambil memperhatikannya. Gilang, suaminya. Tania menutup matanya sejenak, menikmati hembusan angin malam yang terasa begitu menenangkan. Indah sekali malam ini, bisiknya pelan. Gilang tersenyum tipis. Tidak seindah kamu. Tania tertawa kecil, lalu menoleh. Wajahnya tampak bersinar di bawah cahaya lampu dek. Lang, kamu ini masih saja bisa membuatku tersipu setelah 5 tahun menikah. Gilang mendekat dan memeluk pinggang istrinya dari belakang. Gerakannya lembut, seperti seseorang yang sangat mencintai wanita di hadapannya. Namun, matanya tidak menunjukkan kehangatan yang sama. Dari tempatnya berdiri, Gilang memandang laut hitam yang luas. Dalam kegelapan itu, ombak tampak seperti jurang tanpa dasar. Tania bersandar di dadanya. Aku masih tidak percaya kamu menyewa seluruh kapal ini hanya untuk kita berdua. Ulang tahun pernikahan kelima kita. Jawab Gilang ringan. Tentu harus spesial. Di bawah sana, suara mesin kapal berdengung halus, seperti detak jantung raksasa yang menggerakkan kapal itu menembus malam. Tidak ada tamu lain, tidak ada keramaian, hanya mereka berdua. Tania menatap lautan yang gelap. Kadang aku merasa hidupku seperti mimpi. Kenapa? Semua terlalu sempurna. Ia menoleh, menatap suaminya dengan mata hangat. Perusahaan ayah berjalan baik. Aku punya tim yang hebat, dan aku punya kamu. Gilang tersenyum lagi, senyum yang terlihat sempurna. Namun di dalam pikirannya, kata-kata Tania justru terasa seperti duri. Semua terlalu sempurna. Ya, terlalu sempurna untuk wanita itu. Bagi Tania, hidup memang mudah. Ia lahir dari keluarga konglomerat, mewarisi perusahaan bernilai triliunan rupiah, dan sekarang berdiri di puncak kekuasaan sebagai cowok. Sementara dirinya, Gilang menggenggam gelas wine di tangannya sedikit lebih keras. Ia selalu hanya menjadi bayangan di samping istrinya sendiri.
seorang pria yang hidup dari nama besar keluarga Tania. Seorang pria yang dipandang orang-orang sebagai suami si pewaris kaya. Tania tidak pernah sadar betapa kata-kata itu menusuk harga dirinya. Ia meneguk wine merah itu dalam satu tegukan panjang. Angin laut semakin kencang. Di kejauhan, bulan purnama menggantung di langit seperti lampu raksasa yang menerangi samudra hitam. Tania menunjuk ke arah laut. Lihat itu. Apa? Aku pernah baca kalau di laut malam seperti ini, kadang ada plankton bercahaya, bioluminescence. Tanya Gilang. Iya. Tania tersenyum antusias seperti anak kecil. Bayangkan, kalau airnya tiba-tiba berkilau biru. Gilang mengikuti arah pandang istrinya. Laut di sisi kanan kapal tampak gelap pekat. Hanya pantulan cahaya bulan yang berkilauan di permukaannya. Tempat itu persis seperti yang ia perhatikan sejak awal. Bagian pagar yang sedikit lebih rendah dari yang lain, licin oleh embun laut. Tania kembali menyandarkan kepalanya di bahu suaminya. Terima kasih ya Lang. Untuk apa? Untuk apa? Untuk semua ini. Suaranya lembut, tulus, untuk selalu ada di sampingku. Gilang menatap wajah istrinya yang bahagia. Untuk sesaat, hatinya sempat goyah. Namun bayangan lain segera muncul di pikirannya. Angka-angka hutang, telepon, ancaman, pesan singkat dari lintah, darat, dan satu kalimat yang terus menghantuinya. Besok, jatuh tempo. Jika uang itu tidak ia kembalikan, bukan hanya karirnya yang hancur, hidupnya juga. Gilang mengalihkan pandangannya kembali ke laut yang gelap. Samudra itu luas, dalam, dan dingin. Tempat yang sempurna untuk menyimpan rahasia. Ania tidak akan pernah tahu. Tidak akan ada saksi. Tidak akan ada yang mencurigai kecelakaan di tengah laut. Gilang menarik napas panjang. Rencananya sudah hampir selesai. Tinggal satu langkah lagi. Di sakunya, ponselnya bergetar pelan. Sebuah pesan masuk. Ia melirik sekilas. Pesan itu hanya satu kalimat. Semua dokumen sudah siap. Begitu berita duka keluar, kita langsung ambil alih perusahaan. Dari Rika, sekretaris pribadi Tania, dan wanita yang mengetahui semua rahasianya. Gilang mematikan layar ponsel itu perlahan, lalu menatap kembali wanita yang berdiri di sampingnya. Wanita yang mempercayainya sepenuhnya. Wanita yang tidak tahu bahwa malam ini adalah malam terakhirnya. Di dek atas, angin laut mulai terasa lebih dingin. Tania masih berdiri menikmati pemandangan samudra yang luas. Sementara Gilang perlahan menjauh beberapa langkah darinya. Ia berpura-pura memeriksa ponsel. Layar itu kembali menyala. Pesan lain masuk, nomor yang tidak disimpan. Tulisan pendek itu membuat napasnya tertahan. Besok jam 10 pagi. Kalau uang 150 miliar belum masuk, semua dokumen proyek kita kirim ke polisi. Gilang menggertakkan giginya. Ia sudah tahu pesan itu akan datang. Ini bukan ancaman pertama. Sudah 3 minggu terakhir, hidupnya seperti dikejar bayangan. Gelap yang tidak bisa ia hindari. Tangannya sedikit gemetar. Ia menutup layar ponsel itu cepat, lalu melirik ke arah Tania. Wanita itu masih berdiri membelakangi dirinya, menatap laut dengan wajah damai. Tidak tahu apapun, tidak tahu bahwa pria yang memeluknya setiap malam telah menggali lubang besar yang hampir menelan hidup mereka berdua. Gilang menarik napas panjang. Pikirannya melayang ke 6 bulan lalu, saat semuanya mulai hancur. Awalnya hanya sebuah ide,
Sebuah peluang yang menurutnya terlalu besar untuk dilewatkan. Seorang kenalan lama memperkenalkannya pada proyek tambang batu bara di Kalimantan. Investasi cepat, keuntungan berlipat. Dalam waktu 2 bulan saja, uang bisa berlipat 3. Saat itu, Gilang merasa inilah kesempatan untuk membuktikan sesuatu. Ia tidak ingin selamanya dikenal sebagai suami CEO kaya. Ia ingin berdiri di atas kakinya sendiri. Ia ingin orang-orang melihatnya sebagai pengusaha sukses, bukan sekadar bayangan Tania. Namun, proyek itu membutuhkan modal besar, sangat besar. Dan saat itulah kesalahan pertama terjadi. Dengan akses yang ia miliki di perusahaan istrinya, Gilang diam-diam menggunakan dana darurat perusahaan. Ia berpikir hanya meminjam sebentar. Uangnya akan kembali sebelum audit tahunan. Tidak ada yang akan tahu, tidak ada yang akan curiga. Namun, 2 bulan kemudian, ia baru sadar semuanya adalah penipuan. Tambang itu tidak pernah ada. Perusahaan investasi itu menghilang dan uang ratusan miliar rupiah lenyap seperti kabut. Gilang panik. Ia mencoba menutup lubang itu dengan meminjam uang dari berbagai tempat, bank, investor pribadi, bahkan lintah darat. Tapi semakin ia mencoba menutupinya, lubang itu justru semakin besar. Bunganya mencekik seperti tali di leher. Dan sekarang semuanya hampir terbongkar. Jika Tania mengetahui bahwa ia telah menggunakan dana perusahaan tanpa izin, bukan hanya pernikahannya yang hancur, ia akan dipenjara. Gilang menutup matanya sebentar. Satu-satunya jalan keluar adalah rencana yang sudah ia pikirkan selama berminggu-minggu. Sebuah rencana yang akan menghapus semua masalahnya sekaligus. Jika Tania meninggal malam ini, semua saham mayoritas perusahaan akan jatuh ke tangannya sebagai suami sah. Tidak akan ada audit yang mengejar, tidak ada penyelidikan. Semua orang hanya akan mengira itu kecelakaan tragis di tengah laut, dan ia akan menjadi pewaris kekayaan triliunan rupiah. Ponselnya kembali bergetar. Kali ini pesan dari nama yang sudah ia kenal, Rika. Ia membuka pesan itu perlahan. Rutenya sudah dipastikan. Kapal akan melewati area arus kuat malam ini. Kalau ada orang jatuh, kemungkinan ditemukan hampir nol. Gilang menelan ludah. Pesan berikutnya muncul. Tenang saja. Dokumen pengalihan kuasa sementara sudah aku siapkan. Begitu berita kematian keluar, kita langsung ajukan ke Dewan Direksi. Jantung Gilang berdetak lebih cepat. Rika, wanita itu tahu semua kebusukannya, namun bukannya menjauh. Ia justru membantu menyusun rencana ini, bahkan lebih dingin darinya. Beberapa bulan terakhir, mereka sering bertemu dayam-dayam di kantor. Awalnya hanya membahas masalah perusahaan, namun lambat laun hubungan mereka berubah menjadi sesuatu yang lebih gelap. Rika tahu betul bagaimana memanfaatkan situasi, dan malam ini semuanya akan mencapai puncaknya. Gilang menyimpan kembali ponselnya ke dalam saku jas. Ia mengangkat wajahnya. Langit malam tampak begitu luas. Bintang-bintang bertaburan seperti ribuan mata yang mengawasi dari kejauhan. Namun, di tengah laut seperti ini, tidak ada yang benar-benar melihat. Tidak ada yang akan tahu apa yang terjadi. Di kejauhan, Tania memanggilnya. Lang, Lang. Gilang menoleh. Wanita itu tersenyum hangat. Ayo, sini. Lihat bulan dari sini lebih indah. Suara Tania masih sama seperti dulu. Lembut, penuh kepercayaan, tanpa sedikit pun kecurigaan. Gilang berjalan, mendekat perlahan. Setiap langkah terasa semakin berat. Namun ketika ia sudah berdiri di samping istrinya lagi, senyumnya kembali muncul. Senyum yang sempurna.
senyum seorang suami yang terlihat penuh cinta. Padahal di dalam pikirannya, rencana pembunuhan itu semakin jelas. Dan malam ini, laut akan menjadi saksi bisu bahwa cinta bisa berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih gelap. Angin malam di tengah laut semakin kencang. Kapal pesiar Aurora Queen terus melaju perlahan, membelah samudra yang tampak seperti hamparan hitam tak berujung. Di dek 6P, suasana menjadi lebih sunyi. Lampu-lampu kuning lembut di sepanjang pagar kapal memantulkan cahaya ke permukaan air yang berkilau. Di bawah sinar bulan, Tania masih berdiri di sana. Namun entah mengapa, perasaannya mulai terasa tidak nyaman. Ia menoleh ke arah belakang. Biasanya, di atas selalu dijaga 2 orang kru kapal. Tapi, malam ini tidak ada siapapun, tidak ada pelayan, tidak ada penjaga. Hanya mereka berdua. Tania mengernyit. Lang. Gilang yang sedang menuangkan wine menoleh. Iya, kamu sadar tidak? Kalau di sini sepi sekali. Gilang tersenyum santai. Bukankah itu yang kamu inginkan? Apa maksudmu? Kapal ini aku sewa supaya kita bisa bener-bener sendiri. Ia menyerahkan gelas wine ke tangan Tania. Tidak ada tamu lain, tidak ada gangguan. Tania menerima gelas itu, tapi tetap menatap sekeliling dek dengan rasa aneh. Aku tahu, tapi biasanya tetap ada kru yang berjaga. Mereka di bawah. Aku minta mereka tidak naik ke dek malam ini. Kenapa? Gilang meneguk wine-nya pelan, supaya kita punya privasi. Jawaban itu terdengar masuk akal. Namun, entah mengapa perasaan Tania tetap tidak tenang. Ia menatap wajah suaminya. Sudah 5 tahun mereka menikah. 5 tahun hidup bersama. Namun malam ini ada sesuatu yang terasa berbeda dari pria itu. Cara Gilang tersenyum, cara ia memandang laut, cara ia terus memegang ponselnya seperti sedang menunggu sesuatu. Tania mencoba mengusir perasaan aneh itu. Mungkin ia hanya terlalu sensitif. Ia kembali menghadap laut. Ombak memantulkan cahaya bulan seperti pecahan kaca yang berkilauan. Namun, tiba-tiba ponsel Gilang kembali bergetar. Suara getaran itu kecil, tapi cukup terdengar di tengah keheningan dek. Gilang segera mengeluarkan ponselnya. 1 pesan lagi dari Rika. Sekarang kapal sudah masuk zona arus kuat. Gilang menelan ludah. Ia mengangkat kepalanya perlahan. Di sekeliling mereka hanya ada laut, tidak ada kapal lain, tidak ada lampu dari daratan, hanya gelap. Tempat yang sempurna untuk sesuatu menghilang. Ia mematikan layar ponselnya. Tangannya terasa sedikit dingin. Di depan sana, Tania kembali berbicara. Lang, iya? Iya, menurutmu laut ini menakutkan tidak? Gilang terdiam sebentar. Kenapa tiba-tiba bertanya begitu? Tania menatap permukaan air yang hitam karena kelihatannya indah, tapi juga sangat dalam. Angin laut meniup rambutnya ke belakang. Kalau seseorang jatuh ke sana, ia menoleh perlahan ke arah Gilang. Apakah ada yang bisa menolongnya? Pertanyaan itu membuat jantung Gilang berdetak lebih cepat. Untuk sesaat, ia merasa seperti tertangkap basah. Namun, ia segera tersenyum lagi. Di tengah laut seperti ini, ia mengangkat bahu. Mungkin tidak. Tania menatapnya beberapa detik lebih lama dari biasanya, seolah mencoba membaca sesuatu di wajah pria itu. Namun, Gilang tetap terlihat tenang, terlalu tenang. Tania akhirnya tersenyum kecil. Mungkin aku terlalu banyak menonton film thriller. Gilang tertawa pelan. Sepertinya begitu. Namun, di dalam pikirannya, ia sudah mengambil keputusan. Tidak ada jalan kembali. Jika ia ragu, sekarang semuanya akan hancur. Hutang, purtang, penjara.
penjara, kehancuran hidup. Ia menghabiskan sisa wine-nya sekali teguk, lalu berjalan mendekat ke arah pagar kapal. Tania menoleh. Apa? Coba, lihat ke sini. Kenapa? Pak, sepertinya plankton bercahaya yang kamu bilang tadi mulai muncul. Tania langsung tampak penasaran. Serius? Ya. Dari sisi sini, kelihatannya lebih jelas. Ia menunjuk ke sisi kapal. Tempat pagar logam menghadap langsung ke laut gelap. Tania berjalan mendekat dengan langkah ringan. Gaun panjangnya bergerak mengikuti langkahnya. Ia memegang pagar kapal dan sedikit membungkuk ke depan. Di mana lebih dekat lagi, lihat ke bawah. Tania mencondongkan tubuhnya sedikit lebih jauh. Ombak di bawah sana tampak bergulung perlahan. Cahaya bulan memantul di permukaan air yang hitam, namun tidak ada plankton bercahaya. Ia mulai menyadari sesuatu. Tania menoleh ke belakang. Lang, aku tidak melihat apa. Kalimatnya terhenti karena pada saat itu Gilang sudah berdiri tepat di belakangnya. Matanya dingin, tanpa ragu. Tangannya perlahan terangkat. Angin laut berhembus lebih keras malam itu. Di bawah mereka, ombak hitam bergulung pelan seperti jurang yang tak memiliki dasar. Tania masih memegang pagar kapal. Tubuhnya sedikit membungkuk ke depan sambil mencoba melihat ke permukaan air. Lang, aku tidak melihat apa. Kalimatnya terhenti karena saat ia menoleh, ia melihat sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan. Wajah suaminya, namun bukan wajah yang selama ini ia kenal. Tidak ada senyum, tidak ada kehangatan, hanya tatapan dingin yang asing. Tania mengernyit bingung. Lang, Gilang tidak menjawab. Beberapa detik berlalu dalam keheningan yang aneh. Angin meniup rambut Tania yang mulai terasa berantakan. Kenapa kamu lihat aku seperti itu? Tanya Tania pelan. Gilang menarik napas panjang. Matanya masih menatap istrinya tanpa emosi. Aku hanya sedang berpikir. Berpikir apa? Suara Gilang terdengar lebih berat dari biasanya. Betapa mudahnya semuanya akan selesai malam ini. Dahi Tania berkerut. Apa maksudmu? Gilang melangkah sedikit lebih dekat. Sekarang hanya ada satu langkah di antara mereka. Laut hitam bergelombang tepat di bawah pagar kapal. Tonya, ia memanggil nama istrinya dengan suara datar. Kamu pernah berpikir, tidak, bagaimana rasanya jika seseorang jatuh dari kapal di tengah laut seperti ini? Tania tertawa kecil, mencoba menganggap itu candaan. Kamu mulai menyeramkan. Namun, Gilang tidak tertawa. Ia justru menatap laut di bawah mereka. Tidak ada saksi. Ia berbicara pelan. Tidak ada daratan dalam puluhan kilometer. Tania mulai merasa jantungnya berdetak lebih cepat. Perasaan tidak nyaman yang sejak tadi ia rasakan tiba-tiba menjadi sangat nyata. Lang, kamu bercanda kan? Gilang kembali menatapnya. Kamu tahu berapa nilai perusahaanmu sekarang? Pertanyaan itu membuat Tania semakin bingung. Kenapa tiba-tiba bicara soal perusahaan? Jawab saja. Tania menarik napas pelan. Sekitar 3 triliun. Gilang mengangguk pelan. Dan kamu tahu apa yang terjadi kalau kamu meninggal? Mata Tania membesar sedikit. Apa yang kamu bicarakan? Saham mayoritas perusahaan otomatis jatuh ke suamimu. Tania mundur satu langkah. Sekarang ekspresinya tidak lagi bingung, melainkan takut. Lang, kamu menakutiku. Namun, Gilang justru tersenyum tipis. Senyum yang tidak pernah Tania lihat sebelumnya. Seharusnya kamu memang takut. Angin laut terasa semakin dingin. Tania menelan ludah. Ini bukan lucu, Gilang. Aku tidak sedang bercanda. Suara Gilang kini terdengar benar-benar dingin. Aku butuh uang, Tan. Apa? Hutangku sudah terlalu besar. Tania memandangnya tak percaya.
Hutang apa? 150 miliar. Kata-kata itu terasa seperti petir di tengah malam. Apa? Gilang menatapnya tanpa rasa bersalah. Investasi gagal. Kenapa kamu tidak pernah bilang padaku? Karena kamu akan menghentikanku. Karena itu memang gila. Suara Tania mulai bergetar. Kita bisa menyelesaikan ini bersama. Namun, Gilang hanya menggeleng. Tidak semudah itu. Kenapa tidak? Karena uangnya bukan milikku. Tania mematung. Lalu, uang siapa? Gilang menatap matanya langsung. Dana perusahaan. Dunia Tania seperti berhenti berputar. Kamu mengambil uang perusahaan, meminjam tanpa izin. Gilang tidak menjawab. Keheningan itu sudah cukup menjadi jawaban. Tania memegang dahinya. Ya Tuhan, Gilang matanya mulai berkaca-kaca. Kalau ini terbongkar, kamu bisa dipenjara. Benar, Gilang mengangguk pelan. Dan aku tidak berniat masuk penjara. Tania menatapnya dengan napas memburu. Jadi kamu pikir membunuhku akan menyelesaikan semuanya? Gilang terdiam beberapa detik, lalu menjawab dengan tenang. Ya. Air mata mulai jatuh dari mata Tania. Lang, kita sudah menikah 5 tahun. Suaranya pecah. Aku mencintaimu. Namun Gilang tetap berdiri di tempatnya. Tidak ada emosi di wajahnya. Tidak ada penyesalan. Tania menggeleng perlahan. Aku bisa membantumu. Ia melangkah mendekat. Percayalah padaku. Namun saat ia melangkah, kakinya justru berada semakin dekat dengan pagar kapal. Terlalu dekat dengan laut gelap di bawahnya. Gilang menatapnya beberapa detik, lalu berbisik pelan. Aku memang percaya padamu, Tan. Tania menatapnya penuh harap. Namun kalimat berikutnya menghancurkan segalanya. Makanya aku tahu kamu tidak akan pernah curiga. Dalam satu gerakan cepat, Gilang mendorong tubuh istrinya sekuat tenaga. Tidak! Tubuh Tania terhuyung ke belakang. Tangannya mencoba meraih pagar kapal. Namun gaun sutranya licin oleh embun laut. Pegangannya terlepas. Dalam satu detik yang terasa sangat panjang, mata mereka bertemu. Tatapan penuh ketakutan dari Tania dan tatapan dingin dari pria yang ia cintai. Lalu tubuhnya jatuh, terjun bebas ke dalam kegelapan samudra. Suara PLUN G. Air laut menelan tubuhnya. Gelombang hitam menutup kembali permukaan laut seperti tidak pernah terjadi apapun. Di atas kapal, Gilang berdiri diam, menatap laut yang kini kembali tenang. Hanya suara ombak yang terdengar. Tidak ada teriakan lagi. Tidak ada tangan yang muncul dari permukaan air. Hanya gelap dan rahasia yang baru saja tenggelam. Gilang menghembuskan napas panjang. Semuanya sudah selesai. Namun ia tidak menyadari satu hal. Di bawah permukaan laut yang dingin, mata Tania masih terbuka. Dan tubuhnya belum menyerah pada kematian. Tubuh Tania menghantam air laut dengan keras. Air asin langsung memenuhi mulut dan hidungnya. Dingin, sangat dingin. Tubuhnya tenggelam beberapa meter ke bawah sebelum akhirnya instingnya memaksanya bergerak. Tangannya mengayuh panik, kakinya menendang air dengan sisa tenaga yang ia miliki. Beberapa detik kemudian, kepalanya muncul kembali ke permukaan laut. Ia terengah-engah, mencoba menarik napas di antara ombak yang bergulung. Air mata bercampur air laut di wajahnya. Ia menatap ke atas. Di kejauhan, lampu kapal pesiar Aurora Queen masih terlihat. Kecil, semakin kecil. Kapal itu tidak berhenti. Tidak ada alarm. Tidak ada orang yang berlari ke pagar kapal. Tidak ada yang tahu seorang wanita baru saja didorong ke laut. Gilang, suara Tania
hampir tidak terdengar di tengah angin laut. Hatinya terasa seperti dihancurkan. 5 tahun hidup bersama, dan pria yang ia percayai sepenuhnya baru saja mencoba membunuhnya. Ombak besar menghantam tubuhnya. Air kembali masuk ke mulutnya. Ia batuk keras. Tangannya mulai terasa lemah. Laut malam terasa sangat luas. Langit hitam di atasnya dipenuhi bintang yang terlihat begitu jauh. Tania mencoba mengapung, tapi gaun panjang yang ia kenakan mulai terasa berat. Kain sutra itu menyerap air dan menarik tubuhnya ke bawah. Ia mencoba melepaskan sepatu hak tingginya. Sepatu itu akhirnya terlepas dan tenggelam ke dasar laut. Namun tenaga Tania semakin menipis. Ia menatap ke arah kapal sekali lagi. Sekarang kapal itu sudah sangat jauh. Lampunya hanya tampak seperti titik kecil di cakrawala. Perasaan putus asa mulai merayapi hatinya. Apakah ini akhirku? Angin laut menjawab dengan keheningan. Tidak ada daratan, tidak ada kapal lain, hanya laut yang luas dan dingin. Tubuhnya mulai gemetar, tangannya semakin sulit bergerak. Beberapa kali kepalanya kembali tenggelam di bawah permukaan air sebelum ia berhasil muncul lagi. Setiap napas terasa semakin berat. Pandangan Tania mulai kabur. Namun di saat itulah sesuatu muncul di kejauhan. Awalnya hanya titik cahaya kecil, bergerak perlahan di atas permukaan laut. Tania mencoba memfokuskan pandangannya. Cahaya itu semakin dekat dan suara mesin kecil mulai terdengar di antara deburan ombak. Sebuah perahu kayu kecil. Lampu kuning redup tergantung di bagian depan. Seseorang berdiri di sana. Seorang pria tua. Nelayan. Pria itu memicingkan mata ke arah laut yang gelap. Sepertinya ia melihat sesuatu bergerak di air. "Siapa di sana?" teriaknya. Tania mencoba mengangkat tangannya, namun tubuhnya sudah terlalu lemah. Ia hanya bisa menggerakkan sedikit jari-jarinya di permukaan air. "Tolong!" Suaranya hampir tidak terdengar. Ombak kembali menelan tubuhnya. Kepalanya tenggelam lagi. Pandangan Tania mulai menghitam. Suara laut terasa semakin jauh. Namun sebelum kesadarannya benar-benar hilang, ia merasakan sesuatu. Tangan yang kuat menarik lengannya. "Ya Allah, masih hidup!" Suara pria tua itu terdengar samar. Tubuh Tania diangkat dari laut, ditarik masuk ke atas perahu kecil. Ia terbaring lemah di lantai kayu yang basah. Air laut menetes dari rambutnya. Pria tua itu menepok-nepok pipinya. "Nak, dengar saya." Namun Tania sudah tidak bisa membuka matanya. Kesadarannya perlahan menghilang. Hal terakhir yang ia lihat adalah langit malam yang dipenuhi bintang dan sebuah pikiran terakhir yang berbisik di dalam hatinya. "Aku belum mati." Dan suatu hari nanti, pria yang mencoba membunuhnya akan menyesal telah melakukan itu. 3 hari setelah kejadian di laut itu, berita duka mulai menyebar. Media bisnis nasional memberitakan sebuah kecelakaan tragis. CEO muda perusahaan Erta Nusantara, Tania Pradipta, dilaporkan hilang di tengah laut setelah terjatuh dari kapal pesiar pribadi. Pencarian dilakukan selama 2 hari. Helikopter patroli menyisir area laut. Kapal penjaga pantai ikut membantu. Namun tidak ada hasil. Tidak ada tubuh. Tidak ada jejak. Hanya laut yang luas dan dingin. Akhirnya pencarian dihentikan. Pihak keluarga menerima kenyataan pahit. Tania dinyatakan meninggal dunia. Sementara itu, di sebuah desa kecil di pesisir utara Jawa, seorang wanita terbaring lemah di dalam rumah kayu sederhana. Rumah itu milik seorang nelayan tua bernama Pak Rahmat. Dialah pria yang menemukan tubuh Tania
terapung di laut malam itu. Tubuhnya hampir membeku saat diangkat ke perahu. Jika ia terlambat beberapa menit saja, wanita itu mungkin benar-benar sudah mati. Sekarang, Tania terbaring di ranjang kayu. Tubuhnya masih lemah. Perban melilit lengannya yang terluka karena menghantam sisi kapal saat jatuh. Seorang bidan desa duduk di sampingnya. Dia sangat beruntung, kata bidan itu pelan kepada Pak Rahmat. Tubuhnya mengalami hipotermia, tapi masih bisa selamat. Pak Rahmat mengangguk perlahan. Dia jatuh dari kapal besar di tengah laut. Itu mukjizat kalau masih hidup. Bidan itu menatap wajah Tania yang pucat. Dia belum banyak bicara sejak sadar. Pak Rahmat memandang wanita itu dengan penuh rasa iba. Biarkan saja, mungkin dia masih trauma. Di atas ranjang, mata Tania perlahan terbuka. Langit-langit rumah kayu terlihat di atasnya. Bukan langit kapal pesiar, bukan kamar hotel mewah, hanya papan kayu sederhana. Ia mencoba menggerakkan tubuhnya. Rasa sakit langsung menjalar di seluruh badannya. Ingatan tentang malam itu kembali seperti gelombang besar. Laut hitam, dorongan dari belakang, tatapan dingin Gilang. Air mata mengalir dari sudut matanya. Bidan desa itu segera mendekat. Kamu sudah sadar? Tania mencoba duduk sedikit. Pak Rahmat ikut mendekat. Nak, kamu aman di sini. Beberapa detik, Tania tidak berbicara. Lalu akhirnya ia bertanya pelan. Sudah berapa lama saya di sini? 3 hari, jawab bidan itu. Tania terdiam. 3 hari. Artinya sekarang dunia pasti sudah menganggapnya mati. Ia menutup matanya sebentar. Entah mengapa, pikiran itu justru membuat hatinya terasa aneh. Jika semua orang mengira ia sudah mati, berarti Gilang juga percaya begitu. Dan itu berarti ia tidak akan curiga apapun. Bidan itu kembali bertanya dengan lembut, "Kamu jatuh dari kapal?" Tania membuka matanya. Beberapa detik ia terdiam, namun kemudian ia menjawab dengan suara pelan, "Iya, apakah itu kecelakaan?" Pertanyaan itu membuat suasana ruangan menjadi hening. Tania menatap jendela kecil di samping ranjang. Di luar sana, laut terlihat tenang, sama seperti malam ketika suaminya mencoba membunuhnya. Ia menarik napas perlahan, lalu berkata sesuatu yang membuat Pak Rahmat dan bidan itu saling berpandangan. Untuk sementara, suara Tania terdengar sangat tenang. "Biarkan saja semua orang mengira aku sudah mati." Pak Rahmat mengerutkan kening. "Maksudmu?" Tania menatap laut di luar jendela. Matanya yang tadi lemah kini terlihat berbeda. Lebih dingin, lebih tajam. "Aku butuh waktu." "Waktu untuk apa?" Tania menjawab dengan suara yang sangat pelan, namun penuh kepastian. "Untuk memastikan seseorang membayar apa yang sudah ia lakukan di kota Jakarta." Pada saat yang sama, Gilang berdiri di depan meja rapat besar di kantor pusat Erta Nusantara. Para direktur duduk mengelilingi meja itu. Suasana ruangan dipenuhi kesedihan. Foto besar Tania berdiri di layar presentasi. Gilang menundukkan kepalanya seolah masih berduka. Namun di balik ekspresi itu, ia menyembunyikan sesuatu yang lain. Kemenangan. Ketua Dewan Direksi akhirnya berbicara. Karena CEO kita telah meninggal dunia. Ia membuka dokumen di depannya. Untuk sementara, posisi kepemimpinan perusahaan akan dipegang oleh suaminya, Bapak Gilang Pradipta. Beberapa orang mengangguk. Tidak ada yang menolak. Semuanya terlihat sah. Semuanya terlihat wajar. Gilang berdiri perlahan. Matanya menyapu ruangan rapat itu. Perusahaan bernilai triliunan rupiah. Sekarang, secara praktis berada di tangannya. Ia menundukkan kepala
seolah menahan kesedihan. Namun di dalam hatinya hanya ada satu pikiran. Akhirnya, ia tidak pernah membayangkan bahwa di sebuah desa kecil di tepi laut, wanita yang ia bunuh sedang membuka matanya kembali dan perlahan merencanakan sesuatu. 4 bulan berlalu sejak malam di tengah laut itu. Dunia bisnis sudah menerima kenyataan bahwa Tania Pradipta telah meninggal. Perusahaan Erta Nusantara kini sepenuhnya berada di tangan Gilang. Di kantor pusat yang megah di Jakarta, pria itu berdiri di depan jendela besar ruang CO. Dari lantai atas gedung itu, seluruh kota terlihat seperti lautan lampu yang berkilauan. 4 bulan sejak semuanya berubah. Awalnya ia sempat gelisah, takut ada penyelidikan, takut tubuh Tania ditemukan. Namun waktu berlalu dan tidak ada apapun yang terjadi. Laut benar-benar menelan rahasia itu. Sekarang hidupnya terasa jauh lebih mudah. Hutang yang mencekiknya sudah lunas. Dengan kekuasaan sebagai Co, ia dengan mudah memindahkan dana perusahaan untuk menutup semua masalahnya. Tidak ada yang curiga, tidak ada yang bertanya. Semua orang hanya melihat seorang suami yang berduka, mencoba melanjutkan bisnis istrinya yang telah tiada. Di sofa ruangannya, seorang wanita duduk santai. Rika, sekretaris pribadi, yang kini menjadi orang paling dekat dengan Gilang. Ia menyesap kopi sambil menatap layar tablet. Laporan kuartal ini bagus, katanya. Keuntungan naik hampir 20%. Gilang tersenyum puas. Tidak buruk untuk seseorang yang baru jadi CO. Rika mengangkat alis. Jangan merendahkan diri. Kita berdua tahu siapa yang sebenarnya menjalankan semuanya. Gilang berjalan mendekat. Tanpa kamu, mungkin aku tidak akan sampai di sini. Rika tersenyum tipis. Namun, senyum itu tidak sepenuhnya hangat. Ada sesuatu yang licik di baliknya. Yang penting sekarang semuanya sudah selesai, kata Rika. Tidak ada lagi yang bisa mengganggu kita. Gilang mengangguk. Ya, ia menatap foto Tania yang masih tergantung di dinding ruang CO. Foto itu diambil saat konferensi bisnis tahun lalu. Wajah wanita itu tampak elegan dan percaya diri. Beberapa bulan lalu, foto itu masih membuatnya sedikit gelisah. Namun, sekarang ia hanya melihat masa lalu yang sudah terkubur. Kadang aku hampir lupa dia pernah ada, gumam Gilang. Rika tertawa kecil. Orang mati memang cepat dilupakan. Namun saat itulah pintu ruang CO diketuk. Seorang staf masuk dengan wajah ragu. Pak Gilang, ada seseorang yang ingin bertemu. Gilang sedikit kesal. Saya sedang sibuk. Dia bilang, ini sangat penting. Siapa? Pak Rati. Staf itu terlihat bingung. Saya tidak tahu, Pak. Dia tidak mau menyebutkan namanya. Rika mendengus. Suruh saja buat janji seperti orang lain. Namun staf itu masih berdiri di tempat. Ada yang aneh, Pak. Aneh? Bagaimana? Staf itu menelan ludah. Dia bilang, Anda pasti akan mengenalinya. Ruangan menjadi hening beberapa detik. Gilang akhirnya menghela napas kesal. Baiklah, suruh dia masuk. Staf itu mengangguk lalu keluar. Beberapa detik kemudian, pintu ruangan terbuka perlahan. Seorang wanita masuk. Ia mengenakan mantel panjang warna gelap. Rambutnya tergerai rapi di bahunya. Langkahnya tenang, sangat tenang. Gilang yang tadi berdiri santai tiba-tiba membeku. Gelas di tangannya hampir terlepas. Matanya membesar. Wajahnya perlahan berubah pucat karena wanita yang berdiri di depan pintu itu sangat ia kenal. Rika juga berdiri dari sofa dengan ekspresi tidak percaya. Wanita itu berhenti beberapa langkah dari meja Seco. Ia menatap Gilang dengan mata yang dingin, lalu membuka mantelnya perlahan. Di bawahnya
terlihat gaun sederhana yang elegan. Namun, wajahnya tidak mungkin salah. Wanita itu tersenyum tipis. Sudah lama tidak bertemu Gilang. Suara itu, suara yang selama 4 bulan hanya hidup di mimpi buruknya. Jantung Gilang terasa seperti berhenti berdetak. Tanya. Rika menatap wanita itu dengan mata melebar. Ini tidak mungkin. Tania berjalan 1 langkah lebih dekat. Sepatu haknya berbunyi pelan di lantai marmer. Kenapa wajah kalian seperti melihat hantu? Senyumnya semakin tipis. Bukankah kalian berdua yang memastikan aku mati? Keheningan yang menakutkan memenuhi ruangan. Gilang mundur 1 langkah. Matanya dipenuhi ketakutan. Tinggi, tidak, kamu, kata-katanya tersangkut di tenggorokan. Sementara Tania berdiri di sana dengan tenang. 4 bulan lalu ia hampir mati di laut. Namun sekarang ia kembali. Dan kali ini ia tidak datang sebagai korban. Ruangan CO itu terasa seperti membeku. Tidak ada yang bergerak. Tidak ada yang berbicara. Hanya suara napas Gilang yang mulai tidak teratur. Di depannya, wanita yang ia dorong ke laut 4 bulan lalu kini berdiri dengan tenang. Hidup nyata. Tidak mungkin. Gilang mundur 1 langkah lagi. Ini tidak mungkin. Tania memiringkan kepalanya sedikit. Kenapa tidak mungkin? Senyumnya tipis. Kamu kan sudah melihat sendiri aku jatuh ke laut. Rika yang sejak tadi berdiri di dekat sofa akhirnya bersuara. Ini pasti tipuan. Namun suaranya sendiri terdengar tidak yakin. Tania menoleh ke arahnya. Tatapannya tajam. Tenang saja Rika. Peranmu juga belum aku lupakan. Rika langsung terdiam. Sementara itu, Gilang mencoba menenangkan dirinya. Ia menggeleng cepat. Kamu tidak punya bukti apapun. Semua orang tahu kamu jatuh dari kapal. Tidak ada saksi. Ia tertawa kecil, mencoba terlihat percaya diri. Bahkan kalau kamu hidup pun tidak ada yang akan percaya cerita itu. Namun Tania justru tampak semakin tenang. Ia berjalan menuju meja besar di tengah ruangan. Benarkah? Ia membuka tas kecil yang ia bawa, lalu mengeluarkan sebuah benda, sebuah flash drive kecil. Ia meletakkannya di atas meja dengan pelan. Klik, klik. 4 bulan ini, aku tidak hanya bersembunyi. Ia menatap Gilang. Aku juga bekerja. Gilang mencoba tetap tenang. Bekerja? Apa? Tania tersenyum, menunggu waktu yang tepat. Pada saat itu, pintu ruang rapat terbuka. Beberapa orang masuk ke dalam ruangan. Ketua Dewan Direksi, 2 orang pengacara, dan 2 polisi berpakaian sipil. Wajah Gilang langsung berubah. Apa ini? Ketua Dewan Direksi memandang Tania dengan mata terbelalak. Tanya, beberapa orang di ruangan itu bahkan hampir tidak percaya. Seorang yang mereka kira sudah meninggal kini berdiri di depan mereka. Tania mengangguk pelan. Maaf, membuat semua orang khawatir. Ia lalu menunjuk flash drive di atas meja. Di dalam sana ada rekaman percakapan Gilang dan Rika, termasuk rencana pembunuhan di kapal malam itu. Ruangan itu langsung dipenuhi bisik-bisik kaget. Gilang memucat, "Itu bohong." Namun Tania belum selesai. Ada juga bukti penggelapan dana perusahaan. Ia menatap langsung ke mata Gilang. 150 miliar rupiah, termasuk transfer ke rekening lintah darat yang menekanmu. Seorang polisi mengambil flash drive itu. Terima kasih, Bu Tania. Kami sudah menunggu bukti ini. Gilang langsung panik. Ini jebakan. Ia menunjuk Tania dengan tangan gemetar. Dia memfitnahku. Namun, salah satu pengacara Dewan Direksi membuka laptop dan memutar salah satu rekaman dari flash drive itu. Suara Gilang terdengar jelas di ruangan itu.
kalau dia jatuh dari kapal. Semuanya selesai. Lalu suara lain. Suara Rika. Tenang saja. Tidak ada yang akan curiga. Wajah Gilang langsung pucat seperti kertas. Kakinya terasa lemas. Ia mencoba bicara, namun tidak ada kata yang keluar. Polisi melangkah mendekat. Bapak Gilang, Pradipta, Anda ditahan atas dugaan penggelapan dana perusahaan dan percobaan pembunuhan. Klik. Klik. Borgol terpasang di pergelangan tangannya. Gilang menatap Tania dengan mata yang penuh ketakutan. Tan, dengarkan aku. Ini semua salah paham. Namun Tania hanya menatapnya dengan wajah datar. Tidak ada air mata. Tidak ada kemarahan. Hanya ketenangan yang dingin. 4 bulan lalu, katanya pelan, kamu melihatku jatuh ke laut dan tidak menoleh lagi. Ia mendekat 1 langkah. Sekarang giliran aku yang menonton hidupmu tenggelam. Polisi mulai membawa Gilang keluar dari ruangan. Pria itu masih mencoba melawan. Namun, semuanya sudah terlambat. Rika juga tidak bisa kabur. Polisi lain sudah berdiri di sampingnya. Wanita itu kini terlihat jauh lebih pucat daripada sebelumnya. Ketua Dewan Direksi menatap Tania dengan campuran kaget dan kagum. Kami semua mengira kamu sudah. Tania tersenyum tipis. Laut belum mengizinkan saya pergi. Ia berjalan menuju jendela besar ruang Seco. Di luar sana, kota Jakarta berkilauan di malam hari. Lampu-lampu gedung tinggi memantulkan cahaya seperti bintang. 4 bulan lalu, ia hampir kehilangan segalanya. Hidupnya, kepercayaannya, cintanya. Namun, malam ini, semuanya kembali. Perusahaan itu kembali ke tangannya. Keadilan akhirnya datang. Tania menatap ke langit malam di luar jendela. Dan untuk pertama kalinya sejak malam di laut itu, ia menarik napas panjang dengan lega. Beberapa pengkhianatan memang sangat dalam. Namun, tidak semua yang tenggelam di laut akan hilang selamanya. Kadang, mereka justru kembali untuk menuntut kebenaran. Tamat.